warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Nur Aini Sarmadianti, mahasiswa PPD dalam jabatan 2022. Saat ini saya mengikuti PPL di SMA 1 Batu Kuliah dengan kelas 11 P4. Kemudian di sini saya mengambil materi teks ceramah. Jangan lupa saksikan ya di YouTube kalian masing-masing. Siap, berdiri. Berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpiratuh hari Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar harinya kan sehat? Hati harus tetap sehat, harus dijaga kesehatannya. Walaupun mendung harus tetap dijaga kesehatannya. Tapi sebelumnya tadi kan udah ada jam pertama, mungkin ada berbes kertas atau sampah. Coba dilihat di samping kiri kanannya, di kolom meja. Ada tidak sampahnya? Ada ya. Alhamdulillah hari ini bersih ya. Absen dulu ya. Kira-kira siapa temannya tidak masuk? Atau masuk semua? Dua absen ada? 11/4 ya? Adela Fatimi? Ya. Aditya Okta Ramdhani? Andika Pratama? Terus Asna? Bunga? Semua ya? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau minta ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Syukron, silakan Syukron untuk memimpin ketua pada pagi hari ini. Yang lain tenang ya. Dalam pagi hari ini mari kita berdoa dalam kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, agar apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu masuk materi yang sekarang, Ibu mau nanya materi minggu lalu apa ya? Coba satu orang yang katakan materi yang minggu lalu apa? Ya, enak? Ya, apa aja pengertiannya dari kemarin? Peristiwa di sekitar kita yang mengandung sebab akibat. Salsa. Eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, dan yang ketiga interpretasi. Interpretasi, pernyataan umum, dan apa satu Salsa? Interpretasi. Itu kita sudah membahas minggu lalu sebagai bahan refleksi kita agar kita tetap mengingat pelajaran yang kemarin. Kemudian sekarang kita beralih ke yang tahu, ada yang pernah tahu nggak? Teks ceramah. Ya, sekarang kita mempelajari teks ceramah. Ya. Nah, di teks ceramah ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan yang ceramah. Kemudian indikatornya yaitu mengidentifikasi isi dan struktur ceramah, kemudian menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian di sini kita mau memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi melalui kegiatan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi isi, struktur maupun kaidah kebahasaan dari teks ceramah tersebut. Ya, itu yang tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk, ada yang pernah mendengar atau menonton video teks ceramah nggak? Contohnya siapa? Coba penceramah. Betul lah ya, Ustaz Abdul Somad. Ke pengertiannya ya, pengertian teks ceramah adalah suatu teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pengetahuan ataupun penyampaian informasi di depan halayak atau masyarakat umum. Jadi kalau kalian pernah lihat pasti nanti materi temanya berbeda-beda ya. Misalkan Abdul Somad, agama, misalkan juga siapa yang selain Abdul Somad tadi?
orang tua dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu disampaikan oleh penceramah atau ahli pada bidangnya. Nah, ibu mau ini paham nggak dulu apa yang disampaikan? Jangan paham bu, tapi nanti ditanya nggak tahu. Ya harus paham ya. Nah, sekarang kita menonton contoh dari ceramah ya. Kalian amati, kemudian nanti ibu akan menanyakan struktur dan ayatnya. Walaupun kita belum ke strukturnya ya. Sekarang sedikit tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang. Ilmu yang paling utama untuk dicari adalah ilmu yang Sekarang kira-kira tadi itu apa sih judulnya atau apa sih temanya dari teks ceramah itu? Menuntut ilmu. Nah sekarang kita belajar ke strukturnya. Struktur teks ceramah itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi pembukaan atau tesis adalah berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, juga pandangan penceramah mengenai topik yang dibahas. Jadi kan itu tadi ada topiknya tentang apa? Menuntut ilmu. Kemudian masalahnya yang diangkat itu tentang agama. Kemudian dua atau jamak sebagai samaan. Kata dan jamak pertama itu seperti apa? Saya. Ibu-ibu atau kalian semua, kalian pernah dengar kan? Semacam itu biasanya ya dibukakan kalau bapak sekolah ceramah pasti menggunakan kata ganti pertama ataupun kata ganti kedua. Kemudian yang kedua menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas ya. Misalnya jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah yang muncul itu biasanya prosa, puisi, ya, etika berbahasa atau majas, ya. Kemudian yang ketiga apa? Coba, Syukron, baca yang ketiga apa? Gunakan kata-kata yang menunjuk hubungan sebab akibat atau argumentasi. Nah, contohnya apa? Syukron. Contohnya adalah dengan demikian akibatnya oleh karena itu maka sebab karena. Ya, itu contoh dari hubungan sebab akibat. Biasanya ini ditaruh pada penutup ya, penutup dari teks ceramah. Ada kata demikianlah, oleh karena itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat. Banyak memakai kata sudah, mekan, misalnya, memperhatikan, memperkirakan, mengadukan, mengharuskan, berarti, diliburkan, dan berpendapat. Kemudian yang terakhir. Gunakan kata-kata Sip. seperti diharapkan, baiknya, Enggaklah, perlu. Itu kata-kata persuasif yang mungkin tidak lazim kalian dengar ya. Bagus, marilah. Udah jadi semuanya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya kita membacakan hasil diskusi kita. Kira-kira siapa yang pertama? Satu. Nomor satu. Sudah siap nomor satu? Sudah siap, ayo silakan. Nomor satu. Nomor satu. Ya. Langsung ke isi LKPD-nya ya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan LKPD dari hasil diskusi kami bersama. Yang pertama struktur teks, yaitu pembuka.
adalah pentingnya berbahasa santun yang pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman dahulu. Yang kedua yaitu isi. Isi tentang adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat zaman sekarang. Yang banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu tingkah lakunya kalau bahasa zaman sekarang itu bisa disebut ya barbar lah. Ya barbar. Yang ketiga itu penutup. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga seseorang akan menjadi orang yang arogan, kasar, dan sering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh tua dan masyarakat maupun muda. Jadi sekarang tadi kalian menanggapi, mungkin ada tambahan dari pembukaan, isi maupun penutupnya. Ada yang menambahkan? Ayo, tidak apa-apa. Mungkin ada pandangan yang berbeda dari kelompok kalian. Pentingnya berbahasa santun dengan pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun dibandingkan dengan zaman saya dahulu masa kanak-kanak. Ya, jadi pembukaan itu adalah latar belakang ya, kenapa penceramah ingin menceramahkan hal tersebut. Tentang apa tadi sobat? Itu ya, dari pembukaan, kemudian dari isi, dari penutup, kelompok 1 sudah baik dalam menyusun struktur yang ada pada teks ceramah yang tersebut. Ya. Sekarang ibu ajak deh kalau gitu. Sekarang kelompoknya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama aspek bahasaan kata dan Ya. saya. Terus ada nggak di teks ceramahnya kata ganti yang pertama? Apa saja? Saya. Itu saja ditemuin? Ya. Kata ganti orang kedua zaman ada? Nggak ada ditemukan? Oh, belum menemukan ya. Terus kemudian apa saja ya? Nih. Kata persuasif Ya, kata persuasif apa saja? Apabila. Udah situ aja? Ya. Nah, sekarang boleh menambahkan siapa? Ya, kelompoknya Aiman. Kata ganti dari aspek kebahasaan adalah saya, kanak-kanak, mereka, dan anak. Ya, itu kata ganti orang kedua zaman yang anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kemudian minggu depannya kita belajar masih tentang tema teks ceramah, tapi kita menyusun kerangka teks ceramah. Kemudian nanti mempresentasikan teks ceramah tersebut. Belajar sama-sama. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan nantinya ya. Minta maaf jika ada yang salah karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Silakan. Tadi kedua kelas membuka doa. Sekarang kita kelas juga yang harus menutupnya. Kita akhiri pelajaran di siang hari ini. Mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.